Panas, elit kadrun Amin Rais dan Rizik berseteru, Partai Umat terancam guram. Ditulis oleh Ferry Badli di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Pasca Prabowo kalah di Pilpres 2019 lalu, serangan yang dilancarkan oleh Amin Rais kepada Jokowi sudah sedikit berkurang. Ia sekarang malah sibuk ngurusin partainya yang baru, yakni Partai Umat, yang mana partai itu akan menjadi kendaraannya untuk bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Kalau dulu, saat ia masih menjadi pendukung Prabowo, kritik Amin kepada Jokowi sudah bukan merupakan kritik biasa lagi, tapi sudah mengarah ke ujaran kebencian. Ia pernah mengatakan mantan wali kota Solo itu bebek lumpuh. Kemudian Jokowi juga pernah dikatakannya seperti Joseph Estrada, mantan presiden Filipina yang gagal, yang terpilih jadi presiden karena kepopulerannya. Padahal kalau dilihat dari rekam jejaknya, Jokowi tentu tidak seperti aktor yang akrab dipanggil Erap itu. Sebelumnya pres ia sudah teruji jadi wali kota dan gubernur. Dan Jokowi terkenal juga bukan karena main sinetron atau film, tapi karena kebijakannya. Seperti berhasil mengubah kota Solo menjadi kota pariwisata, budaya, dan batik, serta berhasil merelokasi PKL tanpa kekerasan, termasuk juga program Kartu Indonesia Sehat atau KIS, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS yang saat ini begitu populer di masyarakat. Itu merupakan program Jokowi saat masih menjadi gubernur DKI dulu. Artinya, ia memang sudah teruji dalam memimpin dan menjalankan roda pemerintahan. Di samping itu, tentu masih banyak lagi yang ia lakukan yang secara tidak langsung membantah pernyataan Amin Rais tersebut, termasuk juga serangan Wan Amin yang paling ngeri-ngeri sedap. Ia pernah mengatakan parpol pengusung Jokowi adalah parpol setan, padahal di sana ada parpol Islam seperti PKB, P3, dan PBB. Begitupun PAN pernah kok mendukung Jokowi berkoalisi dengan pemerintah meskipun hanya sementara. Pertanyaannya, apakah PAN juga partai setan? Kalau juga partai setan berarti Amin Rais adalah mbahnya setan dong, karena dia yang turut mendirikan partai itu. Nah, kalau sekarang Amin lagi sibuk dengan partai umatnya, seperti apa perkembangan partai itu? Menurut hemat penulis sih biasa-biasa saja, bahkan bisa dibilang stagnan, karena di tempat penulis sendiri saja partai ini lagi nyari ketua DPD kabupaten dan sampai sekarang belum ketemu. Itu artinya apa? Peminatnya nyaris tidak ada. Jadi ketua DPD saja orang gak mau, bagaimana mau punya banyak pemilih? Sebenarnya partai ini mau mengais ceruk suara kelompok 212 yang konon katanya berjumlah 7 juta jiwa itu, seperti yang disampaikan oleh loyalis Amin Rais, Agung Mozin, bahwa logo Partai Umat senapas dengan semangat perjuangan Rizik. Bahkan, peluncuran logo itu pun dilakukan bersamaan dengan kepulangan Rizik ke tanah air. Maka oleh sebab itu Partai Umat menyambut kedatangan Rizik dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur yang diwujudkan dengan peluncuran simbol partai yang sinkron dan senapas dengan perjuangan HRS, yaitu melawan kezaliman dan menegakkan keadilan, ujar Mozin kala itu 9 November 2020. Amin juga menemui Rizik pasca ia tiba di tanah air, yang tidak lain tidak bukan dengan harapan Bang Thoyib yang baru pulang dari pelarian itu bisa masuk Partai Umat. Karena kalau bukan dari kelompok kadrun, Partai Umat tidak akan punya basis massa loh. Kelompok Muhammadiyah sudah cenderung ke PAN, NU jelas merupakan basis massa P3 dan PKB. Kelompok Liko dan lembaga dakwah kampus sudah menjadi milik PKS. Jadi bisa dibilang jika tidak ada dukungan dari kelompok 212, Partai Umat hanya butiran debu. Namun sepertinya harapan Amin untuk menjadikan PA212 sebagai alat politiknya itu sirna sudah. Pasalnya, baru-baru ini ia berseteru dengan Rizik. Hal ini berawal dari temuan Amin Rais dan kawan-kawan terkait penembakan Laskar FPI oleh aparat kepolisian beberapa waktu yang lalu. Bahwa menurut Amin berdasarkan fakta yang ada, yang sumber informasinya berasal dari sumber primer, tidak ada pelanggaran HAM berat terkait peristiwa itu. Jadi teman-teman TNI dari 3 angkatan dan teman-teman Polri, Anda memang tidak terlibat, baik skenario apalagi pelaksanaan. Jadi kita bangga, alhamdulillah, tulang punggung keamanan bangsa yang namanya Polri dan tulang punggung pertahanan yang namanya TNI itu tidak terlibat sama sekali. Ujar Amin membantah tuduhan yang selama ini dilancarkan oleh kaum kadrun bahwa penembakan terhadap 6 Laskar FPI itu merupakan pelanggaran HAM berat. Tidak pelak Rizik pun langsung berang dengan pernyataan Wan Amin tersebut. Ia mengatakan pernyataan politisi senior itu sangat blunder dan Rizik menolaknya dengan keras. Bahkan Rizik juga menuding pernyataan Amin itu dapat merugikan Laskar FPI yang tertembak mati.
serta sebaliknya menguntungkan pemerintah dan aparat kepolisian. Terakhir, Rizik tetap ngotot dengan praduganya sendiri bahwa penembakan terhadap laskar FPI itu merupakan pelanggaran HAM berat yang melibatkan TNI, Polri, dan BIN. Sekarang tinggal menunggu lagi saja kapan Amin akan melancarkan serangan balik kepada mantan teman dekat Firza Hussein itu. Dan bisa saja nanti dia juga mengatakan Rizik adalah bebek lumpuh karena memang saat ini lagi lumpuh di dalam penjara. Dengan demikian, perseteruan antar elit kadrun ini tentunya akan semakin seru ke depannya untuk ditonton. Bagaimana menurut Anda? Jangan main-main dengan Bu Risma masalah bansos, ditulis oleh Jo Putra di sewor.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memastikan bantuan sosial tepat sasaran pada penerima manfaat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak terjadi pemangkasan oleh oknum-oknum yang mengambil keuntungan, sehingga dana yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang semestinya. Biasanya pemotongan sangat rentan di tingkat RT, di mana alasan pemotongan terjadi mulai dari dalih pembangunan pos RW, pemberian bagi warga yang tidak menerima manfaat, dan masih banyak segudang alasan untuk mendapatkan keuntungan. Bagi saya, pemotongan bantuan sosial bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak punya rasa kemanusiaan. Di saat mereka kehilangan nafkah dan membutuhkan uang, para oknum masih meminta jatah dengan beberapa alasan demi keuntungan pribadi. Yang lebih miris, banyak masyarakat yang tidak mau melaporkan perihal pemotongan dana dari Kemensos ini. Banyak dari mereka takut terkena sanksi sosial sampai dengan pencoretan dari daftar penerima bantuan atau manfaat. Untuk itulah Bu Risma memastikan semua bantuan dari Kemensos jatuh pada sasaran yang tepat. Bantuan yang tepat bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu membangun ekonomi keluarga. Beliau melakukan belusukan hari Senin ini ke kampung-kampung di DI Yogyakarta. Bu Risma mengecek langsung warga masyarakat penerima manfaat seperti bantuan sosial tunai atau BST, bantuan pangan non-tunai atau BPNT, dan program Keluarga Harapan atau PKH. Sangat penting sekali ketika seorang pejabat mendatangi warga satu persatu, menanyakan program yang dijalankan. Jangan hanya mendapatkan laporan yang hanya membuat atasan senang, tetapi sesungguhnya di lapangan telah terjadi kebocoran atau korupsi yang mengakibatkan program tidak berjalan dengan yang diharapkan. Dengan menelusuri di antara gang-gang sempit, Mensos Risma memastikan kembali kepada warga penerima manfaat. Hal ini dikarenakan banyak warga masyarakat yang terdampak oleh PPKM darurat tidak dapat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menurut pandangan saya, pengecekan yang dilakukan oleh mantan wali kota Surabaya ini adalah perlu dan mendesak. Bagi saya, Bu Risma tidak ingin warga yang terdampak karena lonjakan virus corona semakin menderita karena susahnya untuk mencari pendapatan. Kesulitan yang disebabkan pembatasan yang berakibat perekonomian keluarga mereka terpuruk. Selain itu, Bu Risma mengingatkan agar tidak main-main dengan bantuan sosial ini. Beliau mengharapkan bahwa para pendamping bantuan sosial dapat memberikan informasi yang jujur kepada penerima manfaat. Terima kasih kepada pendamping yang telah jujur dan mengawal bansos hingga sampai kepada penerima. Bagi warga, jika ada yang main-main dengan bansos, lapor saya saja, nanti tak tindak tegas, kata Risma. Dengan pemberian dana bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu, menurut saya akan membangkitkan daya beli kepada penerima bantuan, terutama diharapkan bagi keluarga yang memiliki anak-anak dapat memberi asupan gizi agar tetap sehat. Tidak hanya itu saja, bantuan sosial tunai bagi saya bisa saja menjadi modal usaha. Hal ini bertujuan agar roda perekonomian keluarga terus berjalan. Setidaknya program bantuan dari pemerintah akan membantu dan berguna bagi masyarakat yang terdampak PPKM darurat dalam meringankan beban mereka. Ini juga sebagai upaya pemerintah dalam percepatan penanganan wabah virus corona. Saya juga mengharapkan bahwa bantuan sosial ini juga berguna bagi kelompok rentan dengan pemberian gizi yang cukup, setidaknya membuat kekebalan imun dalam tubuh meningkat. Begitupun dengan masyarakat yang sedang melakukan isoman dapat tercukupi dengan gizi yang baik agar proses penyembuhan dan pemulihan cepat teratasi. Selain bantuan tunai, Kementerian Sosial juga menyalurkan paket bantuan beras 10 kg bagi penerima PKH dan BST. Bantuan beras 5 kg juga disalurkan khusus kepada para pekerja informal di Jawa dan Bali yang tidak dapat bekerja karena dampak pembatasan kegiatan di masa PPKM darurat. Dengan bantuan tersebut sangat menolong bagi warga yang kurang mampu, terutama bagi warga yang telah kehilangan pekerjaan, yang tentunya tidak dapat penghasilan di tengah situasi yang darurat seperti ini. Di saat itulah kebutuhan bahan pokok yang paling dibutuhkan. Tidak mengherankan bagi saya jika Bu Risma benar-benar teliti dalam pemberian bantuan sosial
Yang diharapkan oleh beliau adalah sasaran yang tepat untuk para penerima manfaat. Beliau sadar betul kondisi yang terjadi dalam situasi darurat di mana banyak masyarakat tidak punya daya beli untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Inilah yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat, bahwa bantuan sosial banyak membantu di saat PPKM darurat telah membuat perekonomian keluarga tidak dapat tertolong lagi. Bagaimana menurut Anda?